semuanya, kembali lagi sama aku Safira Krisma Andrea dengan NIM V1323079. Kali ini aku akan membahas tentang materi Advertising and Promotion Practice, yaitu materi di semester 4 perkuliahan manajemen pemasaran. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu Advertising and Promotion Practice dan juga penjelasan yang lainnya. Yuk kita simak bersama. Pertama-tama kita akan membahas apa itu advertising dan apa itu promotion. Nah, kalau advertising atau periklanan adalah bentuk komunikasi non-personal yang berbayar. Nah, tujuannya adalah untuk mempromosikan produk atau jasa melalui media seperti televisi, internet, atau media cetak. Sedangkan promotion atau promosi adalah bentuk aktivitas pemasaran untuk mendorong pembelian konsumen seperti diskon, kupon, dan juga hadiah. Nah, dalam praktiknya promosi butuh strategi nih, dan ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada target audience. Kita harus menentukan siapa target dari produk atau jasa kita, seperti anak remaja, ibu rumah tangga, atau para pebisnis. Lalu yang kedua ada pesan promosi. Nah, produk atau jasa kita itu harus memiliki pesan promosi yang jelas, seperti contohnya hemat waktu, hemat biaya, atau seperti slogan-slogan seperti itu. Lalu yang ketiga ada media promosi. Kita harus menentukan media promosi kita seperti TV, radio, atau dan sebagainya. Lalu kita juga harus memperhatikan anggaran, kita juga harus memperhatikan waktu promosi, dan yang terakhir kita harus melakukan evaluasi. Nah, untuk jenis-jenis promosi kita juga harus mempelajari ada beberapa jenis-jenis promosi. Yang pertama adalah sales promotion, seperti diskon yang besar-besaran, voucher, atau hadiah langsung. Lalu yang kedua ada advertising, adalah periklanan, bisa melalui iklan TV, radio, di media sosial, dan sebagainya. Lalu ada direct marketing. Direct marketing ini adalah promosi langsung ke pelanggan, seperti mengirimkan SMS atau email. Lalu ada yang keempat ada public relation, seperti event sponsorship atau kegiatan sosial. Lalu yang kelima ada personal selling. Ini adalah melakukan penjualan langsung ke konsumen seperti sales. Lalu yang kelima ada digital marketing, itu seperti iklan online, termasuk lewat influencer dan media sosial. Lalu kita juga harus melakukan perencanaan analisis kampanye. Nah, yang pertama yaitu analisis situasi dan menetapkan tujuan promosi. Yang kedua, menentukan siapa target pasar kita. Yang ketiga, merancang pesan dan memilih media yang tepat. Keempat, menentukan jadwal pelaksanaan kampanye. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasilnya. Nah, dalam advertising dan promotion practice ini, salah satu teori klasik yang sangat penting dan sering digunakan adalah formula AIDA. Apa itu formula AIDA? Nah, formula AIDA adalah singkatan dari A, attention, I, interest, D, desire, dan juga A, action. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada attention atau menarik perhatian. Nah, tujuannya adalah membuat konsumen ini menyadari akan keberadaan produk. Nah, teknik biasanya menggunakan teknik yang dengan warna yang mencolok, musik yang mencolok, atau headline yang mencolok supaya konsumen itu menyadari produk kita dan selalu mengingat-ingat tentang produk kita. Nah, ya contohnya ya seperti video di TikTok yang menekan animasi lucu di setiap iklannya. Lalu yang kedua ada interest atau membangun menarik, jadi membangun minat gitu untuk konsumen. Nah, tujuannya adalah menyampaikan informasi yang relevan dan membuat konsumen itu mengambil langkah yang lebih lanjut gitu. Nah, contohnya itu seperti membuat iklan edukatif, lalu penjelasan manfaat atau testimoni seperti itu. Nah, contohnya itu misal kita memiliki produk KAF
cover yang skincare untuk para pria. Nah, mungkin kita bisa menggunakan headline kenapa pria itu membutuhkan skincare gitu. Lalu yang ketiga ada desire atau membangun keinginan. Nah, tujuannya itu adalah mendorong konsumen untuk merasa perlu memiliki produk tersebut. Nah, tekniknya biasanya menunjukkan nilai tambah dan emotional appeal atau eksklusivitas gitu. Jadi contohnya hanya tersedia 100 produk gitu. Nah, atau seperti di misal Uniqlo yang melakukan collab dan memberi batasan waktu untuk collab tersebut. Jadi produknya terbatas. Nah, lalu yang terakhir ada action atau mendorong tindakan. Nah, tujuannya adalah membuat konsumen itu untuk membeli, mendaftar, atau menghubungi produk tersebut. Nah, tekniknya itu seperti call to action yang seperti beli sekarang atau daftar sekarang, daftar gratis. Nah, seperti itu. Contohnya seperti tombol shop now di website. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang strategi alokasi anggaran promosi. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting karena alokasi anggaran itu sangat krusial, menentukan seberapa besar daya jangkau dan efektivitas kampanye. Nah, anggaran itu nggak hanya ditentukan berdasarkan besar kecilnya dana yang kita miliki, tapi juga harus sesuai dengan tujuan promosi, siklus produk, waktu pelaksanaan, dan karakteristik audiens. Nah, hal pertama yang kita perlu perhatikan adalah budget allocation strategy atau strategi alokasi anggaran promosi. Nah, secara umum, strategi ini tuh menjawab pertanyaan seperti berapa banyak dana yang dialokasikan, kemana itu disalurkan, dan kapan. Nah, yang kedua, ada jenis strategi alokasi anggaran. Yang pertama, ada allocation by product life cycle atau PLC. Nah, strategi alokasi berdasarkan tahap siklus hidup produk. Nah, ada beberapa proses di sini. Yang pertama itu ada introduction atau pengenalan. Nah, biasanya pengenalan ini membutuhkan anggaran yang tinggi karena fokus kepada menciptakan kesadaran merek dan edukasi di pasar. Biasanya promosinya besar-besaran, diskon yang besar, terus juga iklan yang masih masif gitu. Contohnya peluncuran HP baru dengan iklan di TV, TikTok Ads, dan diskon pre-order. Lalu yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Nah, anggarannya masih tinggi tapi bisa lebih selektif gitu. Nah, fokusnya itu ke diferensiasi produk dan memperkuat brand positioning. Nah, di sini mulai promosi bersaing dengan kompetitor. Lalu yang ketiga ada maturity atau kematangan. Nah, anggaran ini di sini mulai stabil atau menurun, fokus kepada retensi pelanggan dan loyalitas. Nah, yang di sini juga lebih ke banyak program bundling, loyalty promo, dan juga promo eksklusif. Lalu yang keempat ada decline atau penurunan. Nah, di sini anggaran menurun drastis, hanya promosi untuk menghabiskan stok atau rebranding. Nah, bisa juga dialihkan ke produk baru. Lalu ada juga allocation by time atau berdasarkan waktu. Nah, anggaran ini dialokasikan berdasarkan musim, tren, dan juga waktu tertentu. Nah, di sini juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada continuous strategy. Nah, di mana iklan dilakukan secara rutin dan merata sepanjang tahun. Cocok untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti beras, susu, dan sabun, dan lain sebagainya. Lalu ada flighting strategi. Iklan ini dilakukan secara berkala atau memiliki jeda. Nah, cocok untuk produk musiman seperti jaket di musim dingin, jaket di musim hujan. Lalu ada pulsing strategi atau kombinasi antara continuous dan juga flighting. Iklan itu terus berjalan tetapi intensitasnya meningkat saat momen khusus seperti iklan rutin kopi atau juga iklan sirup marjan di waktu menjelang Ramadan. Lalu yang ketiga ada
allocation by market atau segmen atau media channel gitu. Nah, dana ini dibagi berdasarkan segmen pasar atau saluran media. Contohnya, 60% untuk digital ads karena targetnya Gen Z, dan 30% untuk TV, dan 10% untuk promosi langsung. Nah, ada juga pendekatan penentuan besarnya anggaran. Yang pertama ada percentage of sales, di mana anggaran ditetapkan berdasarkan persentase dari penjualan. Praktis tapi tidak selalu strategis. Nah, bisa terjadi penjualan itu turun. Lalu, yang kedua ada competitive parity, atau menyesuaikan anggaran dengan yang dilakukan oleh kompetitor. Resikonya itu hanya mengikuti tanpa strategi khusus. Lalu yang ketiga ada objective and task method. Anggaran ditentukan berdasarkan tujuan promosi dan tugas yang diperlukan. Untuk mencapaikan ini, pendekatan paling strategis akan disarankan. Lalu ya selanjutnya kita akan membahas menulis objektif untuk Integrated Marketing Communication atau IMC. Nah, IMC adalah bagian yang penting dalam perencanaan kampanye untuk bertujuan menyampaikan pesan secara konsisten dan terkontribusi melalui berbagai saluran komunikasi. Tujuan dari IMC objektif adalah untuk memastikan bahwa semua elemen komunikasi bekerja bersama-sama untuk memiliki tujuan bisnis yang efektif. Nah, ada beberapa tujuan dari IMC objektif. Yang pertama, ada IMC objektif memiliki tujuan yang jelas dan juga terukur, yang ingin dicapai melalui kampanye pemasaran dan integrasi. Tujuan ini mengarahkan semua elemen komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau PR, penjualan langsung, dan pemasaran digital untuk bekerja secara sinergis dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan IMC biasanya berkaitan dengan pencapaian kesadaran merek atau brand awareness, perubahan sikap konsumen atau attitude change, dan pembentukan referensi merek atau brand preference, atau pemberian intensif untuk pembelian atau purchase intensif. Oke. Nah, prinsip dalam menulis IMC objektif biasanya menggunakan model SMART. Nah, model SMART itu adalah suatu model yang harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Ini akan membuat tujuan komponen menjadi lebih jelas dan dapat dievaluasi. Nah, contoh IMC SMART yang pertama adalah spesifik, meningkatkan brand awareness produk di kalangan remaja 18-25 tahun. Lalu ada terukur, meningkatkan brand awareness sebesar 20%. Lalu dapat dicapai menggunakan anggaran yang realistis dan media yang tepat. Lalu ada relevan, terkait dengan strategi untuk mengenalkan produk baru ke pasar dan waktu dalam jangka 6 bulan. IMC juga harus fokus kepada tujuan utama dan mengarah pada meningkatkan kesadaran merek. Nah, menentukan audiens yang jelas sangat penting dalam menulis IMC, karena masing-masing saluran dan pesan akan disesuaikan dengan karakteristik audiens yang berbeda. Misalnya, target audiens remaja memerlukan pendekatan yang berbeda dari audiens profesional atau orang tua. Dalam IMC, selain mengukur brand awareness, kita juga harus bisa menambahkan tujuan yang berfokus pada perubahan sikap seperti perilaku konsumen, seperti membuat konsumen lebih menyukai produk, mendorong pembelian, dan membentuk loyalitas kepada merek. Nah, saluran ini kita juga perlu memperhatikan taktiknya, seperti iklan advertising biasanya di TV, radio, dan digital ads. Lalu ada promosi penjualan seperti melalui sales seperti diskon, kupon, dan juga hadiah. Lalu ada PR seperti event, sponsorship, dan
press release. Lalu yang keempat ada direct marketing seperti email dan juga SMS, dan social media marketing seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, untuk menulis IMC objektif ada strukturnya. Yang pertama adalah tujuan spesifik, dan yang kedua ada indikator yang dapat diukur, ketiga ada audiens, keempat ada saluran yang digunakan, kelima ada waktu dan durasi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu BEP atau break even point. Nah, break even point adalah titik di mana total pendapatan yang diperoleh dari penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk atau layanan. Nah, pada titik ini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan tapi tidak juga merugi. Dengan kata lain, BEP adalah titik impas, yaitu ketika perusahaan mulai menghasilkan keuntungan setelah melalui titik ini. Nah, yang pertama, ada beberapa komponen di BEP. Yang pertama adalah pendapatan per unit atau price per unit. Nah, price per unit ini merupakan harga jual produk per unit. Lalu ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, ini adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah produk yang diproduksi seperti sewa, gaji, atau biaya administrasi. Lalu yang ketiga ada biaya variable per unit atau variable cost per unit, adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produk yang diproduksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya distribusi per unit. Selain menghitung BEP dalam jumlah unit, BEP kita juga dapat dihitung dalam bentuk pendapatan. Nah, yaitu berapa total pendapatan yang harus dicapai untuk mencapai titik impas. Nah, kenapa sih BEP itu penting? Nah, yang pertama, perencanaan keuangan. BEP membantu perusahaan untuk menentukan beberapa banyak unit yang harus dijual agar bisnis tidak merugi dan mulai menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Jika perusahaan tidak dapat mencapai BEP dalam jangka waktu yang wajar, itu bisa menunjukkan masalah dengan harga biaya dan permintaan. Lalu yang ketiga ada menentukan harga jual. Mengetahui BEP membantu kita untuk mengetahui harga jual produk yang dapat menutupi biaya produksi dan menghasilkan keuntungan. Nah, kesimpulannya di sini, break-even point adalah alat yang sangat berguna untuk pencapaian dan pengelolaan keuangan di dalam bisnis. Dengan mengetahui BEP, perusahaan bisa merencanakan penjualan dan melakukan strategi untuk mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Nah, sekian beberapa untuk penjelasan tentang materi advertising dan promotion practice. Nah, bisa dipelajari beberapa pengertian tersebut karena beberapa pengertian tersebut sangat penting untuk dipelajari. Dan sekian, terima kasih.